Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa. Oke, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Oke, sudah? Untuk pertemuan kali ini, Bu Guru akan membahas tentang relasi dan fungsi. Itu bab yang ketiga. Untuk pertemuan pertama, Bu Guru hanya akan membahas tentang relasi terlebih dahulu. Dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3 dan indikator nomor 1, memahami karakteristik relasi. Yang kedua, memahami bentuk penyajian relasi. Yang ketiga, memahami karakteristik fungsi, dan yang keempat, memahami bentuk penyajian fungsi. Oke, kita mulai untuk mempelajari tentang relasi. Kata lain relasi itu sama juga dengan hubungan. Ya. Relasi adalah hubungan antara dua buah himpunan. Kita misalkan ada himpunan P dan himpunan Q. Sehingga relasi dari himpunan P ke himpunan Q adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan P ke anggota-anggota himpunan Q. Kita misalkan ada sekelompok anak, yaitu Eva, Roni, Tia, dan Dani. Kemudian mereka diminta untuk menyebutkan warna kesukaan masing-masing. Kemudian diperoleh hasil, Eva menyukai warna merah, Roni menyukai warna hitam, Tia menyukai warna merah, dan Dani menyukai warna biru. Kemudian dari uraian tersebut terdapat dua himpunan, yaitu himpunan anak dan himpunan warna. Jika kita misalkan A adalah himpunan anak dan B adalah himpunan warna, maka dapat dituliskan himpunan A anggotanya adalah Eva, Roni, Tia, dan Dani. Sedangkan B anggotanya adalah warna, yaitu warna merah, hitam, dan biru. Kemudian hubungan atau relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi warna kesukaan. Kemudian relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama dapat digambarkan dengan diagram panah, yang kedua dengan diagram kartesius, dan yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Perhatikan contoh berikut. Misalnya ada sekelompok anak masing-masing dengan nama Udin, Wawan, Iman, Nia, Sani, dan Roni. Kemudian mereka diminta menyebutkan jenis olahraga apa yang mereka sukai. Kemudian mereka diberikan pilihan jenis olahraga seperti bulu tangkis, tenis meja, sepak bola, voli, dan catur. Kemudian dari jenis-jenis olahraga tadi diperoleh hasil sebagai berikut. Udin gemar bulu tangkis dan sepak bola, Wawan gemar bulu tangkis, Iman gemar sepak bola dan catur, Sani gemar sepak bola, dan Roni gemar tenis meja dan catur.
Sehingga dari uraian tadi bahwa masing-masing anak mempunyai kegemaran yang berbeda-beda. Nah, di sini sekelompok anak kita misalkan dengan himpunan A dengan anggota Udin, Wawan, Iman, Sani, dan Roni. Sedangkan B adalah himpunan macam-macam jenis olahraga. Bulu tangkis, tenis meja, sepak bola, voli, dan catur. Kemudian apakah hubungan antara anggota A dengan anggota himpunan B? Hubungannya adalah gemar olahraga. Sehingga relasi antara himpunan A dan himpunan B menunjukkan relasi gemar olahraga. Kemudian tadi bahwa untuk menyajikan relasi dapat digambarkan dengan 3. Ya kan tadi ya? Coba Pak Hasan ingat. Ya, yang pertama dengan diagram panah. Yang kedua dengan apa? Ya, diagram kartesius. Yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Oke, dari contoh tadi, yaitu relasi antara anak dengan kegemaran olahraga akan kita gambarkan dengan diagram anak panah, dengan diagram kartesius, dan dengan diagram himpunan pasangan berurutan. Baiklah, kita mulai untuk yang pertama. Digambarkan dengan diagram anak panah. Tadi bulan pertama atau A adalah himpunan anak yang bernama Udin, Wawan, Iman, Sani, dan Roni. Sedangkan B adalah himpunan jenis-jenis olahraga, yaitu ada bulu tangkis, tenis meja, sepak bola, voli, dan catur. Nah, di sini kita akan memasangkan masing-masing anggota himpunan A dengan himpunan B sesuai dengan hasil pilihan mereka. Yaitu tadi bahwa Udin gemar bulu tangkis, maka Udin kita pasangkan ke bulu tangkis. Udin juga gemar sepak bola, maka kita pasangkan Udin hubungkan ke sepak bola. Kemudian Wawan gemar bulu tangkis. Kemudian Iman gemar sepak bola. Dan juga Iman gemar catur. Sedangkan Sani gemar sepak bola. Roni gemar catur. Kemudian yang kedua, kita gambarkan dengan diagram kartesius. Ingat, pada diagram kartesius ada 2 buah sumbu, ya kan yang kita bahas kemarin, yaitu pada diagram kartesius ada sumbu yang tegak namanya sumbu X dan sumbu yang sumbu yang tegak namanya sumbu Y dan sumbu yang mendatar namanya sumbu X. Sehingga diagram kartesius merupakan diagram yang mempunyai 2 sumbu yang saling tegak lurus, yaitu yang mendatar dan yang tegak. Yang mendatar tadi disebut dengan apa? Sumbu X. Ya, betul. Sedangkan yang tegak sumbu Y. Dimisalkan di sini sumbu mendatar berisi anggota himpunan A dan sumbu yang tegak berisi anggota himpunan B. Maka dapat digambarkan sebagai berikut. Ya, di sini sudah ada 2 buah garis yang tegak lurus. Tadi ingat, yang ke atas adalah sumbu Y, yang mendatar sumbu X. Untuk yang mendatar nanti kita letakkan anggota himpunan A, sedangkan yang tegak
kita isi dengan anggota-anggota himpunan B. Ya, perhatikan berikutnya, selanjutnya. Ya, yang tegak kita isi dengan catur, kemudian voli, kemudian sepak bola, tenis meja, bulu tangkis, dan yang A, yang mendatar diisi nama-nama anak, yaitu ada Udin, kemudian Wawan, kemudian Iman, Sani, dan Roni. Tadi disebutkan bahwa untuk Udin punya kegemaran sepak bola dan bulu tangkis. Sedangkan Wawan punya kegemaran bulu tangkis, Iman catur dan sepak bola, kemudian Sani suka sepak bola, Roni suka catur dan juga tenis meja. Sehingga kamu gambarkan dengan noktah-noktah atau titik-titik yang menghubungkan antara nama anak dan kegemaran jenis-jenis olahraga. Tadi Udin gemar sepak bola dan gemar bulu tangkis, sehingga ada 2 noktah. Kemudian Wawan gemar bulu tangkis, kemudian Iman gemar catur dan sepak bola, Sani gemar sepak bola, dan Roni gemar catur dan tenis meja. Ya, itulah cara menggambarkan relasi dengan menggunakan diagram Kartesius. Berikutnya, yang ketiga, yaitu dengan himpunan pasangan berurutan. Relasi gemar olahraga dapat dituliskan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Dikatakan pasangan berurutan karena himpunan tadi menyatakan pasangan antara nama anak dengan kegemaran olahraga masing-masing. Ingat, karena himpunan maka disimbolkan dengan kurung kurawal ataupun kurung besar. Di sini tadi sebutkan bahwa Udin itu gemar sepak bola dan juga gemar bulu tangkis. Maka digambarkan pasangan berurutannya adalah Udin, sepak bola, kemudian Udin, bulu tangkis, Wawan, bulu tangkis, Iman, catur, Iman, sepak bola, Sani, sepak bola, Roni, catur, Roni tenis meja. Jadi dalam himpunan berurutan tadi memasangkan nama anak dengan olahraga kegemaran masing-masing anak. Kemudian di sini berikutnya kita akan lanjutkan untuk memahami ataupun memahami pengertian domain, kodomain, dan rank yang berhubungan dengan relasi. Pengertian domain adalah daerah asal, kodomain daerah kawan, dan rank adalah daerah hasil. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Di sini ada 2 himpunan masing-masing. Himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4. Kemudian himpunan B anggotanya 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 8, 9, dan 16. Nah, coba dari relasi ini, 1 kita pasangkan dengan 1. Kemudian 2 kita pasangkan dengan 4. Kemudian 3 kita pasangkan dengan 9. 4 pasangkan dengan 16. Ya, siapa yang tahu di sini? Relasi apakah yang terbentuk pada himpunan-himpunan ini? Ya? Ya. Apa sebabnya?
relasi kuadrat dari. Ya. 1 kuadrat dari 1, 4 kuadrat dari 2, 9 kuadrat dari 3, 16 kuadrat dari 4. Nah, dari contoh ini, coba kamu sebutkan atau kamu tentukan manakah yang dimaksud dengan domain, mana yang kodomain dan rank. Ya, tadi pengertiannya, domain adalah daerah asal, kodomain adalah daerah kawan, dan rank adalah hasil. Yuk, siapa yang tahu jawabannya? Ya, betul. Ya, pengertian domain adalah tadi daerah asal. Maka pada relasi ini, daerah asalnya adalah 1, 2, 3, 4. Kodomainnya, daerah kawan. Anggotanya adalah 1, 3, 4, 8, 9, 16. Kemudian ranknya, daerah hasil. Apa hasil? Yaitu hasil dari anggota yang punya pasangan dari relasi ini. Berapa saja? Ya, 1, 4, 9, dan 16. Ya. Sampai di sini dulu pemahaman tentang relasi. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga sukses untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.